رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ada suatu kisah di mana seorang bapak dan anaknya selalu berbeda pandangan di dalam menyikapi suatu persoalan. Tidak lain dan tidak bukan, penyebabnya adalah karena anaknya seringkali mendengarkan pembicaraan dari orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga dia selalu saja membantah, dia selalu saja kemudian tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Maka suatu ketika ayahnya ingin memberikan pembelajaran, boleh dikatakan begitu ya, kepada anaknya ini dengan mengajaknya pergi. Ketika bepergian, bapak ini memiliki seekor keledai, dan kemudian dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, bapak akan duduk di atas keledai ini dan engkau yang harus menuntunnya. Maka disepakatin. Kemudian sampai di suatu tempat, di satu daerah, banyak orang yang sedang berkumpul ya, dan duduk-duduk di tempat itu sambil memperhatikan perilaku ayah dan anak ini. Kemudian ada yang komentar, rasa-rasanya bapak ini bukan bapak yang baik gitu. Kenapa dia enak-enakan duduk di atas keledai, sementara anaknya diminta untuk berjalan sambil menuntun keledai. Pembicaraan ini sempat terdengar oleh anaknya, dan kemudian dia menyampaikan kepada ayahnya, wahai ayah, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu gitu? Ya, bahwa engkau dianggap bukan ayah yang baik karena engkau membiarkan saya berjalan sementara engkau berada di atas keledai. Nah, kemudian ayahnya mengatakan, oke, kalau begitu kita balik gitu. Sekarang saya yang berjalan, engkau yang duduk di atas keledai. Sambil meneruskan perjalanan sampai di satu tempat, sampai di satu daerah di mana banyak orang berkumpul, dan kemudian memperhatikan ya ayah dan anak ini, sambil kemudian ada yang komentar di antara mereka. Wah, rasa-rasanya anak ini bukan anak yang beradab, bukan anak yang memiliki kesopanan dan kesantunan. Masa dia enak-enakan duduk berada di atas keledai, sementara yang berjalan sambil menuntun keledai itu ayahnya yang sudah tua gitu. Kemudian pembicaraan ini pun juga terdengar oleh si anak dan menyampaikan kepada ayahnya, bukankah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi gitu? Oke, kalau begitu kita bikin kesepakatan lagi, kita naikin berdua aja keledai ini gitu. Bapak dan anak sama-sama menunggangi keledai ini. Sampai kemudian sambil meneruskan perjalanan sampai di satu tempat, diperhatikan oleh banyak orang yang berada di tempat itu. Sambil kemudian ada yang komen, dua orang ini tidak memiliki sifat kasih sayang kepada hewan ya, tidak memiliki peri kehewanan ya, bahasa sekarangnya begitu. Kenapa? Masa hewannya udah kurus, kecil gitu ya, dinaikin dua orang lagi gitu, apa nggak capek gitu kan gitu. Kira-kira hewannya harus ditunggangi oleh dua orang. Makanya kemudian pembicaraan ini pun juga didengar oleh anaknya gitu, dan nyampaikan, wahai ayah, tidakkah engkau mendengar apa yang menjadi pembicaraan orang-orang tadi? Maka kemudian ayahnya mengatakan, kalau begitu baik kita buat tandu. Loh, untuk apa ayah tandu?
kita dua-duanya berjalan, kita angkat keledai ini, kita tandu bersama gitu. Nah, maka disepakatin ya. Kemudian dibuatlah tandu, dan kemudian keledai ini dinaikkan ke atas tandu itu, sementara anak dan bapak ini yang membopong keledai ini. Maka sampai di suatu tempat, sekali lagi banyak orang, dan kemudian orang-orang itu berkumpul, dan ada yang berbicara di antara mereka, bukankah dua orang ini tidak memiliki akal gitu? Masa hewan yang semestinya itu dinaikin, dijadikan sebagai tunggangan, kok malah hewannya yang ditandu, hewannya yang diangkat ini. Ini rasa-rasanya ada yang tidak benar di antara keduanya. Mungkin sakit jiwa di antara keduanya ini gitu. Maka kemudian pembicaraan itu pun juga terdengar oleh keduanya. Sampai kemudian bapaknya mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, ya, tidakkah sepanjang perjalanan yang telah kita lalui bersama-sama, pertama ayah yang menaiki keledai, engkau yang menuntun. Orang itu berkomentar seolah-olah ayah tidak sayang kepada engkau. Yang kedua, engkau yang berada di atas keledai dan saya yang menuntun, orang juga komentar seolah-olah engkau bukan anak yang memiliki sopan santun. Kemudian ketika kita naikin berdua, orang-orang pun juga komentar tidak memiliki peri kehewanan. Sementara ketika hewannya yang kita tandu, orang-orang pun juga komentar betapa bodohnya punya hewan tapi tidak ditunggangi. Anakku, di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan ini, tentu kita itu harus berjalan sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Zat yang Maha Pemberi petunjuk. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kemudian di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini, kita itu senantiasa mendengarkan pembicaraan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Sementara pembicaraan itu bukanlah pembicaraan seperti yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sementara pembicaraan itu hanya semata-mata mengikuti syahwat mereka, mengikuti hawa nafsu, karena ketidaktahuan mereka tentang apa yang sejatinya Allah perintahkan itu akan mendatangkan kebaikan, maka kita itu akan berada di dalam keburukan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau itu mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang tidak tahu tentang perintah, orang-orang yang tidak tahu tentang larangan, atau mereka yang tahu tentang perintah dan tahu tentang larangan, tapi mereka semata-mata hanya untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Mereka putar balikkan itu ya. Perintah dianggap larangan dan larangan dianggap perintah gitu. Maka jangan engkau ikuti apa yang menjadi pembicaraan mereka. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang ragu-ragu tentang apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat yang dimuliakan Allah, ini tentu menjadi ujian bagi kehidupan kita di dalam menjalankan aktivitas di dunia ini. Kenapa? Karena sejatinya banyak kemudian orang-orang itu yang komen ya dengan yang kita lakukan, sementara dia itu tidak mengetahui ya kenapa kita itu melakukan perbuatan ini, untuk apa gitu. Termasuk juga orang-orang itu banyak yang komentar dengan kebaikan yang kita lakukan, padahal mereka sendiri tidak pernah melakukan kebaikan gitu. Atau mungkin orang-orang itu senantiasa mencari kesalahan-kesalahan kita, sementara dia tidak pernah introspeksi dengan perbuatan yang mereka lakukan. Asalkan yang kita tunaikan itu mengikuti dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah kita tunaikan, larangan Allah kita tinggalkan, berjalan lurus ya, istiqamah, tetap yakin dalam apa yang kita lakukan, maka lanjutkan. Maka istiqomahlah, maka bersabarlah.
Karena insya Allah bisa jadi kita itu akan mendapatkan banyak komentar dari kebaikan yang kita lakukan. Padahal kita itu semata-mata untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang itu tidak pernah komentar dengan keburukan yang kita lakukan, bahkan mendukungnya, yang artinya itu seolah-olah mendukung kita berada di dalam keburukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan mendengarkan pembisik-pembisik yang menghantarkan kita ke dalam keburukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير